Selamat pagi para pemirsa. Kita jumpa lagi di hari ini dengan firman Tuhan yang sama. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita belajar tentang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Bajak setiap tanah hati kami, gemburkan tanah hati kami, tanah hati yang berbatu-batu, tanah hati yang penuh dengan semak belukar, rumput duri. Kami cabut, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Setiap penghalang, penghambat kebenaran Allah diberitakan, kami hancurkan, kami cabut sampai akar-akar di dalam nama Tuhan Yesus. Celikan mata rohani kami, pendengaran kami, hati kami, agar kami dapat belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Hamba-Mu terbatas, tetapi Roh-Mu yang tidak pernah terbatas yang akan memberikan pengertian bagi setiap kami, para pemirsa, bahkan hamba-Mu secara pribadi untuk mendengar kebenaran di firman Tuhan di pagi hari ini. Berfirman ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya dan kami sambut firman-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita belajar di pagi hari ini di dalam kitab Lukas ayat 19 sampai ayatnya pasal 19 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi yang ingin saya bagikan di pagi hari ini adalah di ayat yang ke-8. Kisah Lukas 19 ini berbicara tentang Zakheus. Jadi saya ambil di ayatnya yang ke-8. Yang berbunyi bahwa Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, firman Tuhan di pagi hari ini berbicara tentang, saya beri judul, pertobatan harus ada buahnya. Ya, kita lihat bersama bahwa sekarang ini bukan waktunya lagi untuk saudara dan saya main-main ya dengan hidup kekristenan, melainkan kita harus dalam pertobatan. Setiap hari harus ada pertobatan. Pertobatan yang sejati pasti disertai dengan bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, perubahan hidup yang benar-benar kita alami, yang benar-benar terjadi dalam hidup kita, yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, di dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan bahwa jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu adalah gaya hidup kita yang benar-benar menghasilkan suatu gaya hidup yang mengalami satu perubahan, satu pertobatan yang sejati. Ya, mungkin tadinya saudara orang yang suka maki, orang yang suka marah-marah, orang yang suka mabuk, orang yang suka merokok, orang yang suka mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kutuk, sumpah serapah, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi orang-orang mungkin yang suka main judi dan sebagainya. Tetapi ketika saudara ingin berubah, ingin bertobat kembali kepada Tuhan, maka saudara harus menghasilkan yang namanya sebuah penghasilan buah pertobatan dalam hidup saudara. Berarti ada perubahan, ada progres dalam hidup saudara, ada perubahan, peningkatan ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara belajar untuk meninggalkan karakter hidup saudara, maka buah yang itu akan dilihat. Nanti orang melihat bahwa kemarin dia marah-marah, tetapi kok hari ini dia tidak, kok dia sabar, dia rendah hati, ya dia lemah lembut. Itulah dilihat dari bukti dari buah, hasil dari buah pertobatan. Ya, makanya Matius 3:8 dia bilang, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya hasilkan buah yang sesuai dengan gaya hidup kita, sehingga banyak orang melihat bahwa ada perubahan, ada peningkatan perubahan atau progres pertobatan dalam hidup kita. Kalau tidak ada perubahan, bagaimana orang lain bisa melihat kalau kita ini bertobat? Kalau kita tidak ada, setiap hari kita dengar firman, tetapi kita tidak melakukan kebenaran dan tidak ada hasil yang kita buktikan, maka orang bilang setiap hari beribadah tetapi hidupnya ya biasa-biasa saja, kembali kepada kehidupan yang biasa, tidak ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya, sehingga nama Tuhan tidak dipermuliakan dalam kehidupan saudara dan saya.
Di dalam Matius 12 ayat 33 pun dia berkata demikian, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Amin. Jadi kalau kita selalu mengatakan anak-anak kita jahat, maka itu akan terjadi sesuai dengan perkataan kita. Kita mengatakan anak-anak kita anjing, babi, bahkan perkataan kotor yang kita keluarkan, bodoh dan sebagainya, itu pun akan terjadi buat anak-anak kita karena firman Tuhan tadi bilang, ya, jikalau suatu pohon kita katakan dia baik, maka dia baik. Kalau kita mengatakan anak-anak kita pintar, cerdas, jenius, kamu akan berhasil, sukses, nah itu akan terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Maka akan dilihat buah daripada pertobatan itu terjadi. Tapi kita mengatakan anak-anak kita kata-kata yang tidak menyenangkan, maka jangan marah kalau anak kita jahat, jangan marah kalau anak kita suka melawan kita, anak kita suka memberontak kita, anak suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi kita. Jangan kita marah karena perkataan kita menyertai dia, sehingga itu yang terjadi dalam seluruh kehidupannya. Jadi begitu saudara harus memperkatakan sesuatu yang benar, yang baik. Perkataan profetik kebenaran Allah kepada anak-anakmu, maka engkau akan lihat dia akan bertumbuh seperti suatu pohon zaitun yang luar biasa. Ya, dia akan bertumbuh menjadi anak-anak yang baik sesuai dengan perkataanmu. Tapi kalau saudara mengatakan perkataan-perkataan yang tidak benar, anak itu jelek, anak itu begini dan begitu, maka terjadilah menurut apa yang Anda bilang. Sehingga Anda tidak boleh menyalahkan anak ketika dia dewasa, bahwa kenapa dia begini dan begini. Itu kembali kepada pribadi orang tua sendiri, bagaimana cara dia membina dan mendidik anaknya untuk ada di dalam sebuah kehidupan dimensi kekristenan yang takut akan Tuhan. Ketika saudara salah mendidik anak saudara, maka dia pun akan jadi salah, hidupnya pun jadi salah sesuai dengan apa yang Anda perkatakan. Ya, untuk itu mari perkatakanlah sesuatu yang baik buat anak saudara supaya dia menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, contoh seperti kehidupan kita baca dalam firman tadi, kehidupan Zakheus, di mana orang yang hidupnya telah berubah, ia mengalami titik balik dalam hidup setelah berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus. Ya, mata rohaninya yang selama ini tertutup menjadi terbuka, sehingga cara pandangannya pun telah diubahkan. Ya, Zakheus bagaimana dia mengalami perubahan ketika Yesus ada di dalam rumahnya. Apa yang terjadi? Dia katakan bahwa Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sehingga kita lihat bahwa dengan kehadiran Kristus dalam kehidupan Zakheus, dia mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dia mengembalikan apa yang dia peras kepada orang-orang miskin, dan bahkan lebih dari itu. Kita lihat bahwa Zakheus mengalami satu perubahan yang luar biasa, mengalami titik balik dari sebuah pertobatan. Nah, saudara pun dan saya pun juga akan mengalami ketika saudara dan saya mau membuka diri kita, menerima dan mau membuka hati kita untuk melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya, ketika saudara dan saya mau untuk menjadi sehingga menjadi seorang Kristen yang sejati, dalam pertobatan yang sejati, kita dapat belajar seperti Zakheus, sehingga kita dapat melihat satu perubahan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Galatia 20 itu mengatakan bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, berarti kita hidup bukan untuk kita lagi, tapi hidup kita sudah ada roh Tuhan dalam hidup kita, maka setiap hari harus ada pertobatan dalam hidup kita. Nah, kita bertobat tidak instan, butuh yang namanya proses. Tetapi ketika kita memiliki kemauan untuk mengalami satu perubahan dalam hidup, percaya, kita minta Tuhan dan Tuhan akan memegang tangan kita. Dia akan menuntun kita untuk mengalami satu yang namanya pertobatan. Ya, saudara sendiri tidak dapat mengubah diri saudara tanpa ada Roh Kudus, tanpa ada Yesus yang membimbing saudara dan saya, maka ada
perubahan, ada pertobatan terjadi. Ada pertanyaan dari saya, apakah pertobatan saudara sudah membuahkan kasih yang nyata dan berdampak bagi orang lain? Ya, kita lihat di dalam Amsal dikatakan begini, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Di dalam Amsal 27 ayat 2 itu dikatakan demikian. Jadi ketika kita mengalami satu perubahan, bukan kita yang memuji diri kita, tetapi ada orang lain yang menilai saudara dan saya. Ada suamimu, ada anak-anakmu, ada tetanggamu, ada teman sekerjamu, ada orang lain yang akan menilai saudara dan saya, bagaimana kehidupan saudara dan saya di hadapan Tuhan. Apakah saudara dan saya sudah mengalami atau sudah mengalami satu buah pertobatan sehingga orang lain menikmati kehidupan saudara dan saya di tengah-tengah mereka, sehingga kita ada di tengah-tengah mereka, kita menjadi sesuatu yang berdampak, yaitu membawa damai bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita lewat gaya hidup yang takut akan Tuhan. Itu lewat perubahan hidup kita, sehingga ketika kita mengalami perubahan itu, orang lain pun akan merasakan dan dia pun akan merindukan bagaimana hidup di dalam takut akan Tuhan. Untuk itu firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, mari kita belajar seperti Sakeus sebagai salah satu contoh bagaimana dia mengalami satu perubahan ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, sehingga dampaknya orang lain pun merasakan buah-buah yang ada dalam kehidupannya, yaitu buah pertobatan. Demikianlah firman Tuhan saya di pagi hari ini. Ketika saudara mau mengalami pertobatan, mau mengalami ada perubahan dalam hidup, mau supaya pertobatan harus ada buahnya, mari saudara harus berubah, meninggalkan karakter, sifat, tabiat kita yang tidak benar, sehingga kita benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Untuk itu demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini untuk mengingatkan saudara dan saya, supaya mari kita belajar seperti Sakeus yang bagaimana dia mau mengalami satu perubahan yang luar biasa, timbal balik dari satu pertobatan yang sungguh kepada Tuhan, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu mengajarkan kami untuk pertobatan yang menghasilkan buah sehingga berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau seringkali gaya hidup kami, perkataan kami, sikap kami, tingkah langkah kami, pemikiran kami jauh daripada apa yang Kau kehendaki Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau belajar seperti Sakeus yang mau mengakui setiap kesalahan dan mau bertobat dan berbalik kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jamah setiap para pemirsa, bahkan amat secara pribadi yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang hilang pengharapan berikan pengharapan, yang berduka Engkau hiburkan. Bangkitkan semangat kami Tuhan, dan buatlah suatu perubahan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau seperti dengan Sakeus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sampai kita ketemu kembali. Shalom.